Bab 136 Penyembuhan Tubuh. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Margaret menatap keluar jendela saat pikirannya berpacu. Dia adalah anak ketiga termuda dalam keluarga, dia setahun lebih tua dari Scarlett. Dia suka membaca sejak dia masih kecil. Dia telah membaca sebagian besar buku yang mereka miliki di keluarga, dan dia adalah gadis yang cerdas karena kebiasaannya. Sayangnya, dia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Kurangnya bakat untuk berkultivasi berarti hidup sebagai budak di dunia itu. Namun, dia tidak peduli tentang itu. Dia percaya bahwa nilai seseorang tidak terletak pada kekuatan atau kesenangan fisiknya, tetapi kepuasan jiwanya. Tubuh hanyalah cangkang, dan jiwa adalah diri seseorang. Oleh karena itu, dia bersembunyi di kamarnya dengan dalih ketakutan sosial, dia menghabiskan waktunya menulis naskah sambil menciptakan ceritanya sendiri. Dia tidak memiliki penyakit mental apapun. Dia hanya sedikit kecewa dengan dunia. Dia ingin menemukan kebebasan dari imajinasinya. Mimpinya adalah menjadi novelis terlaris dan menunjukkan ide-idenya kepada orang-orang yang setuju dengannya. Baiklah, kreasi hari ini belum selesai. Margaret kembali menutup tirai. Ia telah menulis sebuah cerita sederhana, seorang pahlawan wanita bernama Margaret telah ditangkap oleh seekor naga dan akhirnya diselamatkan oleh seorang pangeran dari kerajaan yang kuat, mereka hidup bahagia selamanya. Ia adalah inspirasi bagi tokoh utama. Ia telah menulis tentang bagaimana naga itu menangkap sang putri beberapa bulan yang lalu, tetapi tidak ada kemajuan sejak saat itu. Ia belum pernah melihat naga sungguhan, ia hanya mendengarnya dari dongeng. Jadi, ia tidak puas dengan gambaran naga jahat yang telah ia bayangkan dalam benaknya. Haruskah aku mengendurkan keraguanku tentang hal itu? Lagi pula, pembaca masa depanku mungkin juga tidak akan tahu seperti apa rupa naga sungguhan. Hanya keluarga kerajaan-kerajaan naga suci yang memiliki naga sungguhan. Keluarga bangsawan miskin lainnya tidak akan pernah melihat naga sungguhan seumur hidup mereka. Margaret duduk bersandar di tempat tidur dengan pikiran itu dalam benaknya, mengambil bulu pena dari meja, mencelupkannya ke dalam tinta, dan hendak menulis pada naskah itu. Tiba-tiba, ia berhenti. Ia dapat merasakan aliran udara hangat yang berkumpul di belakangnya. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Bas, sepasang sayap merah menyala muncul di belakang punggungnya. Sayap itu terbakar dengan api saat mengepak dengan lembut, hal itu menyebabkan suhu ruangan meningkat. Dia tidak terkejut dengan perubahan itu. Dia telah belajar sepanjang tahun, jadi dia tahu bahwa Watson telah membawakannya telur phoenix, dan dia tahu efeknya. Makanan yang dikirim keluarganya saat itu juga memiliki efek magis. Dia bersembunyi di kamar itu sepanjang tahun, jadi tubuhnya lebih lemah dari orang kebanyakan. Namun, berat badannya bertambah karena nutrisi dari makanan itu, dan ditambah dengan telur phoenix, Margaret bisa merasakan kekuatannya meningkat. Yah, kurasa kekuatanku sebanding dengan prajurit tingkat perunggu. Tentu saja, aku tidak punya cukup pengalaman tempur. Margaret membuat hipotesis itu dengan ekspresi tenang. Dia telah memutuskan, sejak lama, bahwa dia tidak akan peduli dengan perubahan apapun dalam tubuh fisiknya. Apa pentingnya jika dia kuat atau lemah? Itu tidak akan memberinya kebahagiaan. Dia seharusnya berada di kamar kecil itu, tidak ada yang bisa membuatnya meninggalkannya. Dia yakin akan fakta kecil itu. Raungan. Pada saat itu, dia mendengar raungan yang memekakkan telinga. Begitu jelas hingga terdengar seperti gunung yang runtuh. Suara ledakan itu mengguncang jendela dengan keras, dan itu juga bergema di jiwanya. Kedengarannya persis sama dengan raungan naga yang didengarnya di pagi hari. Dia bergegas menuju jendela dan membuka tirai. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya keluar untuk pertama kalinya dan melihat seekor naga platinum. Naga platinum itu mengangkat lehernya yang panjang dan menatap langit di kejauhan. Tubuhnya setinggi puluhan meter, tampak seperti gunung kecil. Naga itu menjulang dari jendela di depannya, dan sayapnya yang mengembang meninggalkan bayangan di wajahnya. Mata emasnya dipenuhi dengan dingin, dan dua tanduk naganya yang panjang dan melengkung memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Naskah dan pena di tangannya jatuh ke tanah. Margaret tidak peduli, dia terlalu terpana untuk melakukan apapun. Apakah itu naga sungguhan yang ingin dia lihat? Naga itu sangat mulia, misterius, dan kuat.
Puluhan ksatria dengan baju besi lapis perak dan jubah panjang berdiri di bawah naga itu, mereka menatapnya dengan gugup saat mereka berteriak. Margaret tidak dapat mendengar mereka dengan jelas, dia merasa seolah-olah berada dalam cerita mitos. Jadi auman naga yang kudengar pagi itu nyata. Ada naga di rumah. Margaret lupa bahwa dia telah bersumpah untuk tidak pernah melangkah keluar dari kamarnya, dia bergegas keluar untuk melihat. Watson berjalan ke kamar saudara kelimanya, Peter, dan mengetuk pintu. Saudara kelima, aku membawakanmu makanan. Tidak ada jawaban di kamar itu, tetapi Watson tidak peduli. Dia tahu bahwa saudaranya pasti ada di kamar itu. Lagi pula, saudaranya selalu sakit dan tidak bisa pergi kemanapun. Dia memilih untuk menggunakan teleportasi untuk memasuki kamar secara langsung. Wuss, Watson memasuki kamar dengan suara lembut. Kamar itu bersih dan rapi, semuanya putih. Di tengah ruangan seputih salju, seorang pemuda dengan rambut hijau pendek dan mata kuning yang tampak agak mirip dengannya berbaring di tempat tidur. Dia menatap tirai yang berkibar tertiup angin, dan ekspresinya agak linglung. Pemuda itu berusia sekitar 14 tahun, dan dia kurus dan lemah. Pipinya cekung, dan tidak banyak lemak di pergelangan tangan dan betisnya. Seolah-olah dia merasakan seseorang telah memasuki ruangan, pemuda itu menoleh dan batuk 2 kali. Apakah kamu Watson? Pemuda itu tersenyum ketika dia mengenali tamunya. Dia terus berkata, aku ingat memelukmu ketika aku masih muda. Aku tidak percaya bahwa kamu telah tumbuh begitu banyak hanya dalam beberapa tahun sehingga aku belum melihatmu. Waktu benar-benar berlalu. Apakah kamu di sini untuk membawakanku makanan hari ini? Aku minta maaf telah merepotkanmu. Aku tidak mendengar pintu tadi. Bagaimana kamu bisa masuk? Suara Peter sedikit rendah, dia terdengar bingung. Aku teleportasi masuk, begitu saja. Watson melangkah maju dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri, lalu, ia muncul di hadapan Peter dan memegang tangannya. Meskipun baru pertama kali melihat pemuda di hadapannya, Watson merasakan kedekatan yang tak dapat dijelaskan dengannya, ia adalah saudara kandungnya. Teleportasi, pupil mata Peter menyempit. Setelah beberapa saat, ia tersadar kembali dan tersenyum. Ia tampak terkejut dan lega. Ibu sering berbicara tentang latihan, jadi aku tahu bahwa teleportasi adalah simbol prajurit tingkat emas. Aku tidak menyangka kau akan menjadi prajurit tingkat emas di usia yang begitu muda. Luar biasa, aku bertanya-tanya mengapa makanan di rumah menjadi lebih baik, dan rumah ini tampaknya menjadi jauh lebih besar. Peter terdengar sedikit kesepian saat mengatakan itu. Ia selalu menjadi beban bagi keluarga. Bahkan anak bungsu dalam keluarga itu telah menjadi begitu kuat, dan ia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Kakak, kelima, jangan katakan itu. Kau juga bisa menjadi prajurit yang kuat jika kau mau. Watson menghibur Peter. Kemudian, saudaranya berkata, Watson, aku tahu kondisiku, jadi tidak perlu menghiburku. Dia memalingkan mukanya, itu membuatnya sedikit cemas. Kakak kelima, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku di sini untuk membantumu menyembuhkan tubuhmu. Watson mengambil telur Phoenix dari sakunya dan meletakkannya di depan Peter. Telur Phoenix itu berkilau, dan menarik perhatian Peter. Ini adalah telur dari Phoenix Bibrida. Itu adalah ramuan obat tingkat emas puncak. Itu dapat menyembuhkan semua luka dan juga meningkatkan kekuatan seseorang. Dengan telur itu, tidak peduli penyakit apa yang diderita seseorang, atau bahkan jika seseorang berada di ambang kematian, itu dapat menyembuhkan orang itu. Watson, kamu serius? Peter menatap Watson dan melihat ketulusan di mata saudaranya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda tipuan. Bibirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan mendorong telur Phoenix di tangan Watson menjauh darinya. Watson, aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku tidak bisa mengambil telur Phoenix itu. Keluarga kita pasti telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Aku tahu bahwa makanan yang diberikan kepadaku juga berharga. Kalian telah merawatku dengan sangat baik, aku tidak bisa meminta lebih. Peter tahu bahwa keluarganya miskin, mereka bahkan mungkin tidak bisa makan makanan lengkap dalam seminggu. Orang tuanya telah menahan lapar hanya untuk merawatnya, mereka akan selalu memberinya setengah dari makanan mereka sehingga dia bisa makan lebih banyak untuk meningkatkan kesehatannya. Dia tahu bahwa dia telah makan makanan yang lebih baik, itu berarti keluarganya pasti berhemat. Kakak kelima, kamu salah paham. Kondisi keluarga kita sekarang berbeda. Watson menggaruk kepalanya. Peter berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu.
Dia bisa merasakan perubahan di rumah bahkan jika dia tidak meninggalkan kamarnya. Dia mendengar banyak orang di luar dan para penjaga saat mereka berlatih setiap hari. Dia bahkan mendengar auman binatang buas yang dahsyat pagi itu. Namun, baru beberapa bulan, seberapa banyak lagi rumahnya berubah. Mereka mungkin terpuruk, tetapi mungkin tidak terpuruk dan putus asa. Kakak kelima, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Telur Phoenix memang sangat berharga. Tentu saja, telur itu sangat berharga. Peter tampak seolah-olah dia mengharapkan jawaban itu. Watson tidak memperhatikan ekspresi Peter dan terus berbicara. Lagi pula, aku baru saja menggabungkan Kaisar Clark menjadi Phoenix Bibrida hari ini. Phoenix Bibrida bertelur 100 telur setiap hari, dan aku sudah mendistribusikan sebagian besarnya. Hanya ada sekitar 20 telur yang tersisa. Tidak banyak, tetapi jangan khawatir. Kaisar Clark dapat bertelur 100 telur lagi besok. Ketika saatnya tiba, tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Berapa banyak telur Phoenix yang kita miliki di rumah? Ekspresi Peter sangat tenang, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia terkejut. Dia melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Watson. Lebih dari 20 telur Phoenix. Dia pikir sangat hebat bahwa mereka memiliki satu telur Phoenix di rumah. Bagaimanapun, Phoenix adalah binatang suci yang legendaris. Nilai telur Phoenix setidaknya 1000 koin emas. Bagaimana dia bisa mendapatkan lebih dari 20 telur Phoenix? Watson bahkan mengatakan bahwa dia akan bisa mendapatkan 100 lagi besok, mungkin dia telah menangkap seekor Phoenix. Peter tercengang. Dia merasa seolah-olah situasinya di rumah sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Kami hanya punya sekitar 20 telur Phoenix di rumah. Kakak kelima, apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Tanya Watson polos. Angka 2 digit memang sangat kecil. Bagaimanapun, keluarga itu telah mengumpulkan puluhan ribu telur ayam Phoenix pelangi, dan dia telah mendistribusikannya karena kastil bulan hitam akan menghadapi persekutuan penyihir. Setelah dia memecahkan masalah besar itu, dia bersiap untuk pergi ke hutan berkabut untuk melihat apakah dia bisa menangkap binatang ajaib berelemen terbang untuk menggabungkannya dengan Kaisar Clark guna meningkatkan jumlah telur yang bisa dihasilkannya. Bukannya aku pikir itu terlalu sedikit. Sebaliknya, aku merasa itu terlalu banyak. Peter memegang kepalanya. Watson mengira dia masih khawatir, jadi dia meringkuk jarinya ke dalam mulutnya dan bersiul. Kakak kelima, aku merasa kamu masih memiliki beberapa kekhawatiran. Aku akan memanggil Kaisar Clark agar kamu bisa melihatnya. Dengan begitu, kamu seharusnya bisa merasa tenang. Sebuah peluit berbunyi. Kicauan burung yang renyah segera terdengar dari luar jendela. Kemudian, seekor burung merah besar dengan bulu yang indah terbang ke depan. Sayapnya yang mengembang menutupi puluhan meter. Ia berhenti di luar jendela, dan matanya yang merah menyala melihat ke dalam melalui jendela. Apakah itu Phoenix yang legendaris? Peter melihat keluar jendela ke binatang ajaib yang tampak sama dengan yang ada dalam dongeng, mulutnya berkedut saat ia linglung. Watson punya Phoenix di rumah. Bagaimana ia melakukannya? Mengapa mereka tidak memberitahunya tentang perubahan yang begitu signifikan di rumah? Ia pikir makanannya lebih baik karena keluarganya ingin merawatnya, jadi ia berhemat. Sepertinya ia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Peter merasa seolah-olah ia tidak berhubungan dengan dunia dan baru saja terhubung. Ia bertanya-tanya apakah itu semua mimpi. Ia mencubit pahanya dan mengerutkan kening kesakitan. Itu menyakitkan, itu bukan mimpi. Ia menatap kosong ke arah Phoenix di luar jendela. Peter menoleh dan menatap Watson selama 2 detik. Kemudian, ia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Pada saat itu, raungan naga yang menusuk meledak, itu mengguncang seluruh rumah. Peter menutup telinganya saat Watson berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bisa mendengar suara emas dari Platinum Dragon King yang telah berevolusi. Raungan itu dipenuhi dengan ketegangan dan permusuhan seolah-olah dia telah bertemu musuh besar. Apakah persekutuan penyihir telah tiba? Mereka tiba di sini lebih cepat dari yang kukira. Watson berpikir sejenak dan berkata, Kakak kelima, aku akan meninggalkan telur Phoenix di sini, kamu harus memakannya nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan kamar tidur Peter dengan cepat. Dia berjalan di sepanjang koridor menuju kamar tidur yang tertutup rapat. Setelah dia berteleportasi ke kamar tidur, Watson mengambil tas spasial di tempat tidur dan menyampirkannya di tubuhnya. Setelah ragu-ragu sejenak,
dia mengambil topeng yang setipis sayap jangkrik dari tas dan menutupi wajahnya dengan itu. Sebuah lubang besar telah muncul di dinding berkelanjutan kota Black Moon. Itu adalah emas obsidian terkuat di antara logam tingkat perak. Kualitasnya tidak buruk, bahkan elit tingkat emas biasa tidak dapat memecahkannya. Kastil Black Moon lebih kaya dari yang kubayangkan jika mereka dapat mengumpulkan begitu banyak emas obsidian untuk membangun tembok. Sang peramal melemparkan sepotong kerikil hitam seukuran ibu jari di tangannya. Setelah kerikil itu terbang keluar, ia terbungkus dalam lapisan cahaya magis. Itu terus membesar. Segera, ia berubah dari ukuran ibu jari menjadi meteorit selebar 100 meter. Itu ditutupi oleh api yang menyala-nyala dan menabrak dinding dengan kekuatan destruktif. Itu meninggalkan lubang besar di dinding. Raksasa batu berada di bawah sang peramal, tingginya puluhan meter, dan ia melambaikan lengannya yang seperti batu saat mengebor lubang ke dinding seolah-olah itu adalah tahu. Persekutuan penyihir, yang dipimpin oleh Audrey, dan kelompok tentara bayaran angin utara berdiri di belakang peramal itu. Mereka menjaga jarak yang sangat jauh dari peramal itu dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Seperti yang kami harapkan, Tuan Peramal. Bahkan jika kita menghancurkan tembok itu, kita akan membutuhkan waktu tertentu. Siapa orang-orang dari Kastil Bulan Hitam itu? Pemimpin kelompok tentara bayaran angin utara, Ron, memegang pisau panjang dengan serigala salju perak diukir di gagangnya, ia menebasnya di dinding. Aura tempur seputih salju itu mengembun menjadi kepingan salju dan menutupi tanah dengan lapisan es padat. Dengan kilatan bilah, goresan muncul di dinding. Itu adalah serangan dari elit tingkat emas, dan itu meninggalkan sedikit bekas di dinding. Meskipun Ron tidak menggunakan kekuatan penuhnya, aura tempur serigala medan es yang ia latih masih merupakan teknik tingkat emas. Aura tempur elemen es yang terkondensasi adalah varian dari aura tempur elemen api, dan itu jauh lebih kuat daripada aura tempur elemen api biasa. Apapun yang terkondensasi oleh aura tempur elemen esnya akan menjadi rapuh. Audrey berdiri di dekatnya, tetapi dia tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang kata-katanya. Ekspresinya tampak sedikit jelek. Dia telah mendengar peramal itu mengatakan bahwa Kastil Black Moon kaya dan mengesankan. Sebagai seorang penyihir yang telah ada sejak berdirinya kerajaan, peramal itu adalah seorang penyihir. Itu membuktikan bahwa Kastil Black Moon luar biasa ketika dia memuji mereka karena menjadi kaya dan mengesankan. Dia masih khawatir, tetapi anak panas sudah ada di busur, jadi dia tidak punya pilihan selain menembakkannya. Raungan. Dia mendengar raungan naga dari jauh. Sepertinya penguasa Kastil Bulan Hitam telah menemukan kita. Ayo percepat. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Peramal di batu raksasa itu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan matanya tampak mendalam. Dia telah memastikan bahwa elit pengubah dunia yang dia rasakan sebelumnya ada di Kastil Bulan Hitam, dan dia siap memberi pihak lain hadiah saat mereka bertemu. Suruh seseorang memberitahu semua pelayan dan dayang untuk mengungsi dari istana dan berkumpul di Kastil Black Moon. Ya, Tuan Muda Watson. Para ksatria Black Moon akan menjaga perimeter luar kastil dan membentuk garis pertahanan pertama. Kakak kedua, pimpin para penyihir untuk berdiri di langit dan membentuk garis pertahanan ketiga. Ya, Watson, Golden Flash dan Kaisar Clark Tyrant adalah garis pertahanan keempat kita. Raung, Watson membentangkan keempat sayap di punggungnya. Dua di antaranya berwarna merah menyala, itu adalah sayap Phoenix. Dua lainnya adalah sayap emas yang terbentuk dari aura tempur elemen cahaya. Pada saat itu, dia mengenakan topeng dosa besar dan memegang tongkat hati laut di tangannya. Dia melihat sekelilingnya saat dia mengeluarkan perintah. Dia memerintahkan ribuan dayang dan pelayannya untuk bersembunyi di Kastil Black Moon. Para ksatria di Liger tingkat perak akan menjaga gerbang dan jendela, sementara Nindi dan para penyihir akan menjaga langit. Raja Naga Platinum, Golden Flash, dan Phoenix Bibrida, Kaisar Clark, juga melayang di langit untuk melindungi kastil di tengah. Setelah mengetahui bahwa serangan dari persekutuan penyihir akan segera terjadi, Watson memutuskan untuk menyerahkan istana lainnya. Ia ingin memfokuskan pertahanannya pada kastil. Karena sihir dapat mencakup area yang luas, sebaiknya garis pertahanan mereka dipersempit. Selain itu, jika orang-orang tersebar, akan ada korban, ia tidak ingin ada yang mati. Untungnya, dinding Kastil Black Moon dilebur oleh Watson, jadi jauh lebih kuat daripada dinding luar. Para pelayan dan pembantu juga telah memakan telur ayam Phoenix Pelangi, yang lebih kuat ditingkatkan ke tingkat perunggu,
dan yang lebih lemah telah naik ke tingkat besi. Ia telah meningkatkan keamanan mereka secara signifikan. Mereka memiliki ribuan prajurit tingkat besi dan perunggu, puluhan prajurit dan penyihir tingkat perak, binatang ajaib tingkat platinum, dan binatang ajaib tingkat emas puncak. Dengan kekuatan tempur seperti itu, Watson tidak berpikir bahwa persekutuan penyihir dapat menandinginya. Namun, ia merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu dari mana kegelisahan itu berasal, bagaimana dia bisa kalah dengan kekuatan tempur seperti itu. Itu tidak mungkin sama sekali. Para pemimpin geng bandit iblis, kecuali Infai, telah berkumpul di pintu masuk kastil. Mereka bermain dengan telur berwarna pelangi di tangan mereka. Watson benar-benar murah hati. Dia memberi kita masing-masing beberapa telur ayam Phoenix pelangi. Apakah dia menganggap kita sebagai miliknya sendiri? Dia terlalu naif. Urat memegang telur di tangannya saat dia berbicara dengan alis terangkat. Kaulah yang naif, Urat. Aku mendengar bahwa dia telah memberikan seluruh penduduk kota Blackmoon telur ayam Phoenix pelangi yang sama. Jadi, dia pasti menganggap kita sebagai pelayan. Ada terlalu banyak telur ayam Phoenix pelangi, jadi dia memberikan beberapa kepada kita, kata Grid sambil menatap Phoenix Bibrida di langit dengan rasa iri. Dia tidak ingin memakan telur ayam Phoenix pelangi. Watson telah menggabungkan Phoenix pelangi menjadi Phoenix Bibrida. Hal yang paling berharga di rumah besar itu adalah telur Phoenix, dia lebih berhasrat untuk mendapatkannya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan saat Pride datang ke sini nanti? Haruskah kita mengkhianati kastil Blackmoon dan bergabung dengannya atau tetap tinggal di sini? Tanya Les. Menurutku, bahkan jika Pride membawa seluruh persekutuan penyihir ke sini, mereka mungkin tidak sebanding dengan Watson. Watson telah menghancurkan benteng mereka sebelum dia menggabungkan Raja Naga Platinum dan Phoenix Bibrida. Dengan dua binatang ajaib yang kuat itu, dia akan mampu memusnahkan seluruh persekutuan penyihir jika mereka tidak membawa prajurit tingkat Platinum bersama mereka. Sayangnya, kerajaan itu tidak memiliki banyak prajurit tingkat Platinum. Kata-katanya membuat rekan-rekannya terdiam. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka telah bergabung dengan kastil Blackmoon untuk mencuri beberapa informasi, tetapi setelah mereka tinggal di sana, pikiran mereka berubah. Bukan telur ayam Phoenix pelangi yang mengubah pikiran mereka, tetapi sihir fusi Watson dan telur Phoenix. Jika Watson dapat menggabungkan Raja Naga Platinum dan Phoenix Bibrida, ia dapat menggabungkan yang kedua. Ketika saat itu tiba, kastil Blackmoon akan memiliki banyak binatang ajaib yang kuat. Apakah mereka juga akan mendapatkan telur Phoenix? Mengapa mereka perlu mengkhianatinya jika mereka dapat memperoleh telur Phoenix? Mari kita tunggu dan lihat. Tidak seorang pun tahu siapa yang mengatakan itu, tetapi yang lain mengangguk setuju. Mereka tidak serakah akan keuntungan Watson, tidaklah bijaksana untuk menentangnya pada saat itu. Semuanya, tetaplah bersemangat. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, kita tidak boleh membiarkan Tuan Muda Watson dan keluarganya terluka. Alan berdiri di depan para ksatria Blackmoon sambil memberikan ceramah yang tegas. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangan kanannya, yang ditutupi dengan sarung tinju tingkat emas, dan memegang pedang panjang tingkat emas di pinggangnya. Tuan Muda Watson telah memberinya semua hal itu dan baju besi serta kekuatannya. Meskipun hidupnya telah dipenuhi dengan pertempuran setelah ia mengikuti Tuan Muda Watson, ia menyukai hidupnya. Itu mengasyikkan karena itu luar biasa. Itu adalah kemuliaan, bukan pamer. Dia ingat apa yang dikatakan Watson kepada mereka. Ya, Kapten Allen, jawab para ksatria bulan hitam serempak, mata mereka dipenuhi dengan tekad. Di dalam kastil, semuanya, siapkan air dan handuk. Jika ada orang yang terluka nanti, bawa mereka ke sini dan balut lukanya. Wendy memerintahkan para pembantu dan pelayan untuk mulai bekerja. Para pelayan itu termasuk mereka yang diambil dari berbagai manor setelah pasukan sekutu pemilik manor gagal, dan ratusan anggota geng bandit iblis yang ditangkap setelah pemusnahan geng bandit. Perhatikan keselamatan kalian sendiri selama proses itu. Tuan Muda Watson berkata bahwa kalian tidak boleh mati, jadi tidak seorang pun dari kalian boleh mati, kata Capella, yang berdiri di samping Wendy. Ya, kepala pembantu rumah tangga Capella. Tidak ada yang keberatan, ribuan orang berjalan memasuki kastil dengan tertib. Capella memperhatikan itu dengan puas. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap anak laki-laki muda yang melayang di udara di luar kastil. Dia berhasil membuat ribuan orang itu tertib. Merupakan kehormatan bagi orang-orang itu untuk bekerja di bawah komandonya,
dan juga merupakan kehormatannya untuk menjadi kepala pembantu rumah tangga kastil. Saat dia melayang di udara, Watson bisa merasakan emosinya yang perlahan meningkat. Dia mengaktifkan keterampilan unsur keserakahan topeng dosa besar, peningkatan uang. Kastil itu diisi dengan lebih dari 200.000 koin emas yang dia peroleh dari penjualan barang dan pemusnahan geng bandit. Dia telah menghabiskan 10.000 koin emas untuk meningkatkan kelima inderanya. Penglihatannya menjadi lebih tajam, dan penglihatannya jauh lebih baik. Dia bisa melihat debu-debu kecil di udara, dan pendengarannya menjadi sama sensitifnya. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, tidak peduli seberapa rendah suaranya, itu tidak bisa lolos dari telinganya. Dia bahkan bisa mendengar detak jantung para ksatria bulan hitam saat mereka berdiri di depan kastil. Harga dari kemampuannya adalah keinginan yang kuat di hati Watson. Dia mendambakan koin emas atau perhiasan berkilau, tetapi keserakahan itu ditekan oleh tekadnya yang kuat. Mereka datang. Pada saat tertentu, telinganya berkedut. Dia mendengar langkah kaki di kejauhan. Itu seperti raksasa yang berjalan, setiap langkah membuat bumi bergetar. Suaranya diperkuat beberapa kali, dan sangat keras sehingga menyakiti telinganya. Segera, semua orang juga menemukan musuh di kejauhan. Apa itu? Seorang pelayan yang telah menyiapkan air dan handuk di kastil menatap bayangan hitam di kejauhan, bibirnya bergetar. Aku tahu sihir itu. Itu adalah pemanggilan raksasa batu, sihir tingkat platinum elemen tanah. Tidak banyak orang di seluruh kerajaan yang akan mengetahui sihir itu. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 2 orang yang bisa melakukan itu. Salah satunya adalah hitungan perbatasan, dan yang lainnya adalah seorang penyihir, yang awalnya dari persekutuan penyihir, melihat ke kejauhan, wajahnya memucat. Itu Peramal. Begitu dia mengatakan itu, suara nyanyian datang dari jauh. 7 bintang Pleiades yang menerangi timur, bintang raksasa yang menuntun barat, bintang platinum yang membentang di utara, bintang kehidupan yang melindungi selatan, dan bintang-bintang yang bersinar dengan sejarah. Tolong dengarkan aku, sihir elemen bumi tingkat platinum, Starfall. Orang itu telah mengaktifkan sihir itu bahkan sebelum dia tiba. Langit di sekitar kastil Black Moon berubah menjadi merah, seolah-olah awan digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar. Meteorit besar yang membentang ratusan meter jatuh dengan api yang berkobar. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang hati semua orang, mereka hanya bisa menyaksikan dunia terbalik. Seolah-olah itu adalah pemandangan kiamat. Aku sudah menyiapkan hadiahnya, mari kita lihat apakah kau bisa menerimanya. Sang Peramal berdiri di atas kepala raksasa batu itu dan melihat ke kejauhan. Ia melancarkan serangan bahkan sebelum mereka bertemu karena ia ingin menguji kekuatan elit misterius tingkat platinum itu. Bagi elit tingkat platinum seperti mereka, setiap tindakan kecil bisa berarti banyak hal. Misalnya, mantra elemen tanah yang ia lontarkan adalah salah satu mantra tingkat platinum yang sangat umum yang telah ia kuasai. Ia ingin melihat apakah pihak lain dapat memblokirnya dan metode apa yang akan ia gunakan untuk melakukannya. Ketika para ahli bertarung, satu kesalahan saja biasanya akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, ia ingin mengujinya terlebih dahulu, dan semakin banyak informasi yang ia miliki, maka akan semakin aman. Itulah idenya. Namun, orang lain mungkin berpikir bahwa ia ingin menghancurkan kastil bulan hitam. Terlalu mengerikan. Itulah kekuatan penyihir tertua di kerajaan itu, Tuan Peramal. Jika aku mengikuti caranya, aku mungkin tidak akan memiliki mayat utuh saat aku mati, kan? Seorang prajurit dari kelompok tentara bayaran angin utara menundukkan kepalanya sambil melihat baju zirah di tubuhnya. Itulah kekuatan Tuan Astrolog, katanya dengan hormat. Bahkan jika baju zirah di tubuhnya tidak biasa, tetap saja akan sulit baginya untuk menahan kekuatan meteorit. Sang astrolog adalah salah satu penyihir terkuat di seluruh kerajaan. Wajar saja jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya kita tidak perlu bergerak, kata seorang penyihir dari persekutuan penyihir. Nada suaranya penuh kekaguman. Di kejauhan, mereka dapat melihat bahwa meteorit raksasa telah menghantam rumah-rumah di sekitar kastil bulan hitam. Rumah-rumah itu terkelupas lapis demi lapis saat tekanan udara mengangkatnya. Rumah-rumah itu berubah menjadi abu bahkan sebelum sempat terbakar, meninggalkan bekas luka yang buruk di tanah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah-rumah yang hancur itu, mereka mungkin sudah mati. Lebih jauh lagi, ke arah kastil bulan hitam. Puluhan ksatria berbaju zirah menunggangi binatang buas yang ganas dan terbang ke udara.
Mereka membentangkan sayap aura tempur mereka dan menarik senjata di pinggang mereka. Aura tempur yang terus-menerus membentuk penghalang warna-warni. Sayangnya, penghalang aura tempur itu rapuh seperti cermin di bawah meteorit di langit. Itu terkoyak dalam sekejap, itu memiliki suara retakan yang tajam. Meskipun itu tidak berbuat banyak, itu memperlambat momentum meteorit. Lebih dari selusin meteorit menutupi kastil bulan hitam. Mereka semua berukuran ratusan meter, dan mereka jatuh perlahan di udara. Orang kedua yang bergerak adalah beberapa penyihir yang melayang di langit, mereka bernyanyi serempak. Bola-bola air seukuran kepala manusia melayang di langit, ada petir yang menyambarnya. Kemudian, bola-bola air itu naik secara terbalik dan menghantam meteorit di langit, api yang menyala-nyala itu pun padam secara bertahap. Kemudian, meteorit-meteorit itu hancur berkeping-keping sebagai puing-puing dengan ukuran berbeda yang berhamburan ke bumi. Akhirnya, Raja Naga Platinum melayang di atas kastil, ia melebarkan sayapnya dan meraung ke langit serta mengaktifkan mantra elemen cahaya tingkat platinum yang baru diperolehnya. Napas naga surgawi berkobar tingkat ke-9. Cahaya yang menyilaukan melesat keluar dari mulut Raja Naga Platinum sebelum mengembun menjadi seberkas cahaya yang membentang lebih dari 100 meter dan menyapu semuanya. Pertama kali, setengah dari meteorit telah meleleh karena cahaya itu. Kedua kali, meteorit kedua memiliki lubang besar di tengahnya. Ketiga kali, keempat kali, dan hingga ke-9 kali. Golden Flash meraung 9 kali. 9 pilar cahaya besar menyebar dan membersihkan semua meteorit di atas kepalanya, tidak ada yang tersisa. Awan putih di langit menipis sebelum menampakkan langit biru sekali lagi. Selain tanah di dekat kastil Black Moon, masih ada lubang besar yang ditinggalkan oleh meteorit, serta kobaran api yang tak berujung. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak menyangka kastil Black Moon begitu kuat. Bahkan bisa memblokir sihir tingkat platinum. Pemimpin kelompok tentara bayaran Northwind, Ron, menutupi matanya dengan aura tempurnya agar penglihatannya menjadi lebih tajam. Dia melihat apa yang terjadi di kastil Black Moon dari jauh, dia menarik napas dingin. Seekor naga menjaga kastil Black Moon. Dia telah mendengar tentang itu dari peramal ketika mereka sampai di sana. Bukan itu yang mengejutkannya. Dia terkejut melihat prajurit tingkat perak yang telah terbang dari kastil. Mereka memiliki sayap yang tampak seperti sayap aura tempur di punggung mereka. Selain itu, ada juga beberapa penyihir yang telah mengeluarkan mantra yang kuat. Mereka juga setidaknya penyihir tingkat perak. Ada lusinan penyihir dan prajurit tingkat perak, barisan itu terlalu mewah. Ron dapat menghitung jumlah prajurit tingkat perak dalam kelompok tentara bayarannya dengan 2 tangan. Tidak heran mengapa Presiden Persekutuan Penyihir, Audrey, mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Mereka tidak hanya ada di sana untuk melindungi para penyihir saat mereka melantunkan mantra mereka. Dia menatap Audrey, yang sedang melihat ke kejauhan tidak jauh darinya. Ekspresi Audrey tampak serius. Matanya memantulkan api yang menutupi tanah. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat, orang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Audrey dapat melihat dari sihir sang astrolog bahwa area di luar kastil Black Moon, yang disebut kota Black Moon, rusak sekitar 80%. Namun, kastil Black Moon tetap utuh. Jika ada orang di puri yang hancur itu, serangan itu akan merusak vitalitas kastil Black Moon secara signifikan. Dia menyerah pada puri lain dan hanya melindungi kastil. Pria itu terlalu berdarah dingin. Tentu saja, sang astrolog juga dapat melihat hal yang sama. Matanya berbinar, dan dia mengangkat tangan kanannya lagi, dia siap untuk mengucapkan mantra berikutnya. Dia tidak menyukai apa yang telah dilihatnya. Dia tahu bahwa lawannya tidak akan dapat memblokir serangannya dengan mudah. Lebih jauh lagi, mereka akan menggunakan mantra baru yang mengubah komposisi dunia. Dia tidak berani mendekat sampai mereka menggunakan mantra itu sehingga dia dapat menentukan tingkat ancaman. Tepat saat sang astrolog hendak mulai melantunkan mantra, paduan suara yang menggema bergema dari jauh. Ketika Anda melihat jurang, jurang itu melihat kembali ke arah Anda. Penguasa jurang, mohon dengarkan panggilanku, tunjukkan kekuatanmu, dan bawalah kegelapan dan tidur abadi ke dunia. Sihir elemen gelap tingkat platina, napas naga laut dalam. Begitu suara itu jatuh, daratan tempat peramal dan rekan-rekannya berdiri mulai berguncang. Sebuah retakan yang membentang 100 meter muncul di langit di atas kepala mereka, dan air laut hitam tak berujung bergulung ke arah mereka saat pupil kuning besar berkedip sebentar di dalam, diikuti oleh kepala naga raksasa dengan insang ikan.
Ia membuka mulutnya, yang ditutupi cairan hijau, dan meraung marah ke arah luar retakan. Naga iblis itu adalah yang dipanggil Watson terakhir kali. Ia bahkan lebih marah karena gagal melarikan diri dari retakan terakhir kali, serangannya juga lebih kuat. Aliran air laut yang membentang ratusan meter keluar dari dalam retakan. Air itu dipenuhi cairan hijau, dengan gelembung-gelembung yang naik darinya. Setiap gelembung memantulkan permukaan laut, seperti pantulan lautan yang terkompresi. Lebih dari 100 orang menatap ke langit, kecuali sang peramal, ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Cepat, semuanya, aktifkan pertahanan aura tempur kalian segera. Teriak Ron. Kepingan salju lembut terbentuk di sekujur tubuhnya. Aura tempur putih bersih menyebar ke segala arah dengan dia di tengah untuk menciptakan perisai aura tempur yang kelilingnya beberapa meter. Bawahannya di sekitarnya mengikutinya, mereka juga mengaktifkan armor aura tempur mereka. Perisai aura tempur terhubung, dan membentang ratusan meter. Audrey memimpin lusinan penyihir dari persekutuan penyihir dalam sebuah nyanyian, lapisan penghalang magis lainnya ditambahkan ke penghalang aura tempur dalam radius 100 meter. Dua lapisan penghalang itu tampak tidak bisa dihancurkan, tetapi penghalang itu langsung berubah dari berwarna-warni menjadi hijau ketika air laut hijau menyentuhnya. Aura pertempuran yang tak terlihat berubah menjadi cairan kental yang nyata yang menetes dari atas mereka. Ark, tanganku. Cairan yang berubah itu menetes ke anggota kelompok tentara bayaran angin utara, dan itu menggerogoti baju besinya dan ke dalam daging dan tulangnya. Dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan yang membekukan darah sebelum tubuhnya berubah menjadi cairan hijau berbau busuk yang berceceran di seluruh tanah. Beberapa cipratan mendarat di wajah orang lain, dan beberapa mendarat di tubuh orang lain. Siapapun yang bersentuhan dengan cairan itu melihat kulit mereka berubah menjadi hijau, dan tubuh mereka kemudian meledak menjadi bola cairan berbau busuk. Ledakan itu memicu reaksi berantai. Dalam waktu singkat, beberapa tentara bayaran dan penyihir terkena. Tuan Astrolog, selamatkan kami. Seseorang berteriak keras minta tolong. Sang peramal mencoba merapal mantra untuk menekan naga yang mencoba keluar dari celah itu. Ketika mendengar teriakan itu, dia tahu bahwa seseorang telah meninggal. Dia berbalik dengan ekspresi jelek di wajahnya dan melambaikan tongkat di tangannya. Raksasa batu di bawahnya melangkah maju dan memblokir racun hijau yang diludahkan naga itu padanya. Dia membiarkan raksasa batu itu hancur secara bertahap untuk menutupi yang lain di belakangnya. Itu adalah pertempuran antara dua elit tingkat platinum. Semua orang hanya pion sekali pakai dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bisa melawan. Itu adalah logika yang sama ketika para dewa bertarung melawan manusia, sepertinya mereka memiliki keuntungan dalam pertempuran itu. Bagaimanapun, mereka hanya menderita beberapa korban sementara kastil bulan hitam telah kehilangan lebih dari selusin istana. Semuanya, segera berkumpul di belakangku. Pemimpin kelompok tentara bayaran angin utara, Ron, berteriak. Rekan-rekan anggota kelompoknya dan juga para penyihir dari persekutuan penyihir segera berlari di belakangnya, mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka karena terkejut. Sang peramal melayang di langit, dia telah menggunakan tongkat sihirnya yang memiliki permata matahari untuk melepaskan bola api besar dengan radius beberapa ratus meter. Itu dimaksudkan untuk memblokir retakan yang menghubungkan mereka ke dunia lain. Naga iblis di dalam retakan mengeluarkan raungan yang tidak efektif dan marah, tetapi dia hanya bisa menyaksikan terowongan itu menghilang. Setelah dia melakukan semua itu, sang peramal turun ke tanah. Raksasa batu besar yang telah dia panggil seperti lumpur berair bersama naga itu. Tubuhnya yang keras menjadi lunak, dan permukaan tubuhnya memancarkan cahaya hijau dengan bau samar. Dia melambaikan tongkatnya lagi untuk membubarkan raksasa batu itu. Awan hitam tebal muncul di atas kepala sang peramal, dan hujan turun dengan bau yang manis, itu menipis dan menguras cairan berbau busuk di tanah. Tuan misterius, karena Anda tidak menggunakan mantra baru yang mengubah struktur dunia, maka saya tidak akan lagi bersikap sopan. Peramal itu mengetuk tanah dengan tongkat di tangannya dan mulai melantunkan mantra. Satu orang dapat membentuk formasi, dan satu orang dapat membentuk pasukan. Elemen air tersebar di dunia, tolong dengarkan panggilan saya. Jadilah anak panah yang tak terkalahkan dan hancurkan semua yang ada di depan Anda. Mantra elemen air tingkat platinum, hujan panas sungai langit. Saat suaranya jatuh, sungai tak berujung melayang di atas kepala peramal itu. Anak panah biru langit muncul dari sungai dan melesat melintasi langit ke arah kastil bulan hitam,
hujan anak panah berdesing di sepanjang jalan, dan itu membuat orang merasa takut ketika mereka melihatnya. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa menghentikan hujan anak panah, belum lagi itu adalah mantra yang dipadatkan dari elemen air. Kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit tingkat emas, dan dapat dengan mudah memotong emas dan besi. Daerah di sekitar Kastil Bulan Hitam yang masih terbakar atau belum terpengaruh oleh api hancur total oleh hujan anak panah. Rumah-rumah yang terbakar runtuh dengan ledakan keras dan berubah menjadi abu. Bangunan-bangunan yang baik-baik saja juga penuh dengan lubang dan berubah menjadi reruntuhan. Sementara itu, di Kastil Bulan Hitam, kilatan emas membuka mulutnya dan sekali lagi mengaktifkan mantra tingkat platinum elemen cahaya, napas naga surgawi berkobar tingkat ke-9. 9 pilar cahaya tebal dan panjang membersihkan lebih dari setengah anak panah. Upaya gabungan memblokir yang tersisa. Salah satu ksatria bulan hitam mengacungkan pedangnya dengan sekuat tenaga dan menangkis panah berelemen air yang dengan cepat menuju ke arahnya. Namun, panah kedua menembus bahunya. Retak. Pedang panjang tingkat perak di tangan ksatria bulan hitam lainnya bertabrakan dengan panah berelemen air, dan hancur berkeping-keping. Dia segera merentangkan tangannya untuk melindungi liger bersayap dua dan kastil bulan hitam di belakangnya. Panah biru langit itu menghancurkan baju besi di dadanya menjadi berkeping-keping, kulitnya terluka parah. Satu persatu, ksatria bulan hitam menggunakan tubuh mereka untuk menangkis mantra itu. Mereka bertarung sampai mati tanpa mundur. Semua orang mengertakkan gigi, mata mereka dipenuhi dengan keyakinan. Mereka melakukan semua itu untuk Tuan Muda Watson dan Kastil Bulan Hitam. Mereka tidak akan menyesalinya bahkan jika mereka mati. Amplifikasi uang. Pada saat itu, mereka mendengar suara muda. Cahaya keemasan turun dari langit ke tubuh mereka terasa hangat. Luka-luka di tubuh mereka sembuh dengan cepat. Topeng dosa besar memiliki salah satu elemen kemampuan grid, yaitu menambah uang. Selama seseorang mengonsumsi uang, seseorang dapat meningkatkan kemampuan tubuhnya, termasuk kemampuan untuk menyembuhkan. Semakin banyak uang yang dikonsumsi, semakin hebat keterampilannya. Watson telah menggunakan 10.000 koin emas untuk menyembuhkan para ksatria itu. Untungnya, keluarganya kaya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan konsumsi semacam itu. Tuan Muda Watson, para ksatria menyadari bahwa Watson-lah yang telah membantu mereka dalam perawatan mereka. Pada saat itu, Watson mengenakan topeng yang menggoda, dan wajahnya, yang tampak lebih indah daripada wanita, memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan. Dia mengangguk pada mereka. Tuan Muda Watson-lah yang membantu semua orang untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Terima kasih, Tuan Muda. Ayo terus maju. Kita tidak perlu takut karena kita memiliki Tuan Muda di sini. Para ksatria bulan hitam meraung dengan marah saat mereka mengembangkan sayap aura tempur di punggung mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan hujan anak panah yang turun dari langit. Setelah Watson menyapukan pandangannya ke seluruh Black Moon Knights, ia mengalihkan pandangannya ke langit. Hujan anak panah yang tak berujung terpantul di matanya yang biru. Petrification Magic Eye, aktifkan. Matanya berubah menjadi kekacauan tak berwarna. Sebuah bola mata ilusi raksasa muncul di belakang punggungnya saat riak-riak tak terlihat menyebar ke segala arah. Semua anak panah yang tersentuh oleh gelombang berkumpul di udara dan berubah menjadi batu. Itu adalah mantra yang ia peroleh setelah ia menyatu dengan Primordial Demones. Meskipun itu hanya keterampilan tingkat emas, kekuatan aneh itu tetap membuat hujan anak panah di langit terhenti. Kemudian Watson menyentuh topeng di wajahnya dan mengaktifkan mantra slot, Invisible Hand, dan mantra Grid, Good Luck. Mantra pertama membuat lengan aura tempur yang tak terlihat tumbuh dari punggungnya, dan mereka meraih anak panah yang jatuh dari langit untuk melemahkannya. Mantra kedua memberinya keberuntungan, itu menyebabkan sebagian anak panah menyimpang dari lintasannya. Dengan bantuannya, tekanan mantra tingkat platinum turun drastis, dan para ksatria bulan hitam mampu mengatasinya. Sihir di langit menghilang secara bertahap, dan sebagian besar ksatria bulan hitam tetap berada di tempat mereka berada. Beberapa dari mereka dikirim ke kastil oleh para pelayan untuk mengobati luka-luka mereka. Dinding kastil bulan hitam dipenuhi dengan anak panah elemen air berwarna biru langit yang mengalir turun. Sepertinya musuh memiliki penyihir tingkat platinum dan bukan penyihir tingkat platinum biasa. Watson melihat pemandangan di sekitarnya, hatinya terbakar amarah.
Meskipun dia telah menggunakan sistem untuk menggabungkan sebagian besar benda di kota bulan hitam, itu tidak berarti bahwa mereka datang dengan mudah. Butuh banyak usaha baginya untuk membangunnya dari rumahnya yang sederhana. Namun, pihak lain telah menghancurkan semuanya sekaligus. Dia tidak tahan. Topeng dosa besar membawa sihir tingkat platinum. Panggil iblis primordial, aktifkan. Begitu suaranya jatuh, topeng feminin di wajahnya menggeliat, dan gumaman aneh terdengar samar-samar dari dalamnya. Bola mata yang menggeliat mengelilinginya dengan gas hitam saat melayang di sekelilingnya. Bola mata itu tertanam di pakaiannya dan terus berputar. Ketika bola mata itu muncul, asap hitam tebal berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi raksasa yang tingginya puluhan meter. Itu sama dengan proyeksi yang dilihat Watson di benteng geng bandit iblis, atau mungkin bahkan lebih nyata. Setelah proyeksi iblis primordial muncul, dia segera melangkah maju, itu menyebabkan tanah bergetar. Sebuah lubang besar muncul dengan setiap langkah yang diambilnya, dan dia langsung menuju ke arah persekutuan penyihir dan yang lainnya. Sihir elemen tanah tingkat platinum, panggil raksasa batu. Persekutuan penyihir tidak mau kalah. Tak lama kemudian, raksasa batu serupa muncul dari bumi. Watson menoleh ke arah Golden Flash, yang terbang di langit dan memberi perintah. Golden Flash, aktifkan sihir terkuatmu dan serang jarak itu untukku. Raung, Golden Flash membuka mulutnya. Semua sisik platinum di tubuhnya bersinar saat angin dingin yang tak terlihat berkumpul di sekelilingnya. Dunia tampak melambat, dan debu di udara tampak mengalir bersama angin sepoi-sepoi. Kemudian, ia menyemburkan seberkas cahaya putih bersih. Segala sesuatu yang disentuh cahaya, bahkan udara, membeku. Sebuah jembatan panjang yang membeku muncul di langit, jembatan itu membentang dari kastil Black Moon ke arah persekutuan penyihir. Setelah Golden Flash berevolusi, sihir terkuatnya adalah Absolute Zero, yang dapat menyatukan cahaya, kegelapan, api, dan bumi. Jurus itu dapat membekukan ruang dan bahkan waktu. Jurus itu dianggap sebagai yang terkuat di antara mantra. Tingkat platinum, tanah berubah menjadi putih saat mantra itu sedang menuju persekutuan penyihir. Raksasa batu yang bertabrakan dengan proyeksi primordial Demones juga telah berubah menjadi patung es raksasa.